Dengan digitalisasi, pemerintah Kota Bandung berupaya menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan objektif. Tak hanya itu, pemerintah Kota Bandung juga terus berupaya mengintegrasikan sejumlah layanan digital. Hingga saat ini terdapat 9 aplikasi layanan administrasi pemerintahan, 18 aplikasi layanan publik, 4 aplikasi layanan khusus, dan 263 aplikasi layanan organisasi perangkat daerah dengan fungsi tertentu. Aplikasi tersebut diantaranya ada Hayu Bandung, Sipetru, Salaman, Simdek, termasuk aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau Simpeg Kota Bandung. Halo warga HP, kami dari kelompok 15 Akan melakukan wawancara kepada mahasiswa terkait dengan e-government untuk memenuhi tugas UTS Digital Government. Saya maaf mengganggu waktunya, boleh bertanya-tanya terkait e-government. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa? Nama saya Nita Fitria, Dari jurusan apa teh? dari jurusan Administrasi Publik. Oke. Saya di sini dapat tugas ya UTS dari dosen yaitu Bu Alia untuk mereview sebuah aplikasi yang ada di e-government. Dan sebelum mereview aplikasi, saya ingin lebih tahu dulu sih pendapat Teteh apa itu sih yang dimaksud dengan e-government itu. Oke, menurut saya e-government atau electronic government merupakan alat bantu pemerintah dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat, baik itu berupa aplikasi atau website. Terima kasih. Permisi Kak, mengganggu waktunya. Boleh izin wawancara sebentar? Boleh. Sebelumnya boleh perkenalkan Kak? Oh, saya Ruli Fatwa Alamsyah, Dari jurusan apa? Administrasi Publik. Oh iya. Sekarang tuh kan seiring dengan perkembangannya zaman, pemerintah juga menyesuaikan gitu ya. Terkait juga dengan informasi tentang kepemerintahan. Salah satunya itu kan e-gov ya. Terus salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, salah satunya itu ada Simpeg. Kalau Kak sendiri tahu apa itu Simpeg? Oh ya, tahu. Simpeg itu adalah aplikasi yang membahas tentang kepegawaian. Oh, gitu ya. Jadi aplikasinya itu tentang menyajikan informasi atau data-data mengenai kepegawaian. Udah, terima kasih Kak. Jadi, Simpeg atau Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu perusahaan maupun instansi yang saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Simpeg menangani pengelolaan data kepegawaian khususnya meliputi pendataan pegawai, BKD, proses perencanaan dan formasi kepegawaian, penggajian, penilaian angka kredit, mutasi pegawai, dan sistem pelaporan. Aplikasi Simpeg pada suatu instansi adalah melakukan penginputan, pengawasan, dan monitoring dalam hal data kepegawaian. Dalam pengolahan kepegawaian, Simpeg dapat menghasilkan berbagai report atau laporan seperti beban kinerja dosen, daftar urut kepangkatan, riwayat kenaikan pangkat, data pegawai yang akan naik pangkat, data DP3 pegawai, data riwayat jahatan, riwayat diklat teknis maupun fungsional, riwayat penghargaan yang telah diterima pegawai, data pegawai yang telah maupun yang akan pensiun, data riwayat keluarga PNS, dan berbagai report lain yang telah dipersiapkan dengan baik oleh pihak programmer. Di dalam pengelompokan digital government, aplikasi Simpeg termasuk ke dalam jenis e-government G2E, yaitu Government to Employee. Government to Employee adalah layanan yang dirancang untuk menyediakan layanan informasi kepada tenaga kerja di sektor publik dengan menggunakan internet untuk mengakses informasi sumber daya manusia, informasi masa pensiun, dan berbagai aplikasi lain untuk kepentingan tenaga kerja. G2E juga sangat efektif untuk dimanfaatkan sebagai sarana e-learning dan mengembangkan knowledge management.
Selain itu, kinerja pegawai pemerintah juga lebih efisien dan dapat dipantau dengan mudah oleh pengawas yang ditunjuk oleh instansi terkait. Keberadaan dari aplikasi ini tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, namun dapat lebih jauh lagi dalam meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan sistem layanan pemerintah sebuah negara, yang pada akhirnya akan bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan negara tersebut. G2E juga memberikan kemungkinan kepada karyawan untuk dapat mengakses informasi yang relevan mengenai kebijakan kompensasi dan tunjangan, kesempatan pelatihan dan pembelajaran, dan memungkinkan mereka mengakses untuk mengelola keuntungan mereka secara online dengan model komunikasi yang mudah dan cepat. Alur proses penggunaan aplikasi Simpeg di Kota Bandung, baik itu menggunakan aplikasi maupun menggunakan link. Di sini saya akan menjelaskan cara alur proses penggunaan aplikasi Simpeg di Kota Bandung menggunakan link. Di mana yang pertama kita harus ketik dulu link Simpeg Kota Bandung, yaitu www.simpeg.bandung.go.id. Setelah itu masukkan NIP kepegawaian dan juga password yang sudah diberikan oleh operator. Kemudian klik submit. Kemudian setelah itu Anda akan masuk ke dalam halaman dashboard, di mana halaman dashboard ini menampilkan informasi update data kepegawaian dari operator SKPD, dan di mana di halaman ini juga berisikan daftar status kepegawaian dan juga statistik kepegawaian. Yang selanjutnya ada daftar unit kerja, di mana daftar unit kerja ini menampilkan unit kerja perangkat daerah beserta jumlah personilnya. Misalkan di dalam dinas pendidikan itu masuk ke dalam organisasi perangkat daerah dan berapa jumlah orang yang bekerja di dalam dinas pendidikan tersebut. Dan di halaman ini juga berisikan list unit kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan juga pelatihan. Kemudian yang ketiga itu ada halaman daftar pegawai, di mana halaman daftar pegawai ini berisi daftar PNS di lingkungan perangkat daerah. Terdapat juga draft mengenai daftar pegawai pendidikan maupun pelatihan. Yang keempat, terdapat daftar riwayat hidup pegawai, di mana daftar riwayat hidup pegawai ini biasanya berisikan data-data pribadi kepegawaian. Kemudian yang kelima ada daftar riwayat hidup mengenai kepangkatan. Yang selanjutnya ada dokumen manajemen sistem ataupun sistem penyimpanan dan pengelolaan dokumen kepegawaian secara digital. Dan kedelapan, di dalam aplikasi Simpeg Kota Bandung ini terdapat pencarian dinamis, yaitu pencarian PNS berdasarkan kriteria yang dikehendaki. Dan yang kesembilan ada daftar jabatan, di mana daftar jabatan ini menampilkan daftar jabatan sejumlah personil pada suatu unit kerja di perangkat daerah. Yang kesembilan ada rekapitulasi PNS berdasarkan jabatan, di mana menampilkan rekapitulasi PNS berdasarkan jenis jabatan struktural, jabatan fungsional secara umum maupun jabatan fungsional secara tertentu. Dan yang terakhir ada grafik rekapitulasi PNS berdasarkan jabatannya. Contohnya di dalam penggunaan aplikasi Simpeg di Dinas Pendidikan Kota Bandung, di mana Dinas Pendidikan Kota Bandung ini menggunakan aplikasi Simpeg bertujuan dalam rangka tertib administrasi untuk mengupdate data kepegawaian meliputi misalkan data pribadi, data riwayat kepangkatan, pendidikan formal, riwayat diklat fungsional, riwayat keluarga, angka kredit, serta sasaran kinerja pegawai. Yang pertama, kelebihannya itu dalam pemrosesan data informasi kepegawaian yang cepat. Dengan komputerisasi pemrosesan data dapat dilakukan secara cepat. Yang kedua, kelebihannya itu informasi yang diperoleh akurat karena adanya berbagai validasi dan kontrol. Kelebihan yang ketiga, informasi yang disampaikan lebih ringkas dan dapat dicari dengan cepat karena tersimpan di dalam media penyimpanan yang dapat diakses setiap saat. Kelebihan yang keempat, informasi lebih terjamin keamanannya dengan adanya validasi pemakaian dan level tingkat pemakaian, sehingga hanya pemakai saja yang berhak menggunakan informasi kepegawaian tersebut.
Dan kelebihan yang kelima itu, pemeliharaan informasi kepegawaian relatif mudah dan sederhana serta dapat digunakan untuk mengukur kinerja pegawai dalam mengolah dan menjalankan proses kepegawaian. Terbukti juga sesuai dengan hasil observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Teh Indah Ayuni Salsabila yang meneliti di BPKSDM Kota Bandung. Sosialisasi terkait pelaksanaan guna menunjang pengolahan simpeg telah dilaksanakan dengan baik. Bahwasannya proses pengolahan simpeg di BPKSDM sudah berjalan dengan baik dan lancar, di mana penulis juga melihat dari proses kerja yang dilakukan oleh pengelola simpeg pada bagian simpeg di BPKSDM. Namun selebihnya simpeg sudah berjalan dengan baik. Dan pada saat ini Simpeg Kota Bandung sedang memasuki tahap pembaharuan atau tahap inovasi. Kekurangan dari aplikasi Simpeg Kota Bandung. Yang pertama, belum adanya dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan yang memperlihatkan aliran atau arus data sejak data mentah sampai dengan informasi tercetak. Persoalan ini kelihatannya sederhana, tetapi terkadang bisa menyulitkan pihak manajer dalam mengawasi arus informasi yang terdapat di dalam organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, lemahnya data manajemen sistem. Ini terbukti dari belum adanya standar operasional yang baku, sehingga tidak efisien dan sebagainya. Yang ketiga, prosedur untuk melihat data secara insidental masih terlalu lama. Ini barangkali disebabkan adanya banyak kantor VDA yang tidak menggunakan sistem database relasional yang lebih efisien sehingga direct access sulit dilakukan. Yang pertama, dengan menggunakan sistem informasi manajemen kepegawaian dapat memudahkan pengerjaan dari pembuatan laporan. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui pegawai yang mana yang sebaiknya naik pangkat dan memperoleh kenaikan gaji secara berkala. Yang ketiga, manfaatnya untuk aplikasi seperti ini memperoleh berbagai macam informasi yang masih berkaitan dengan keadaan pegawai secara tepat dan akurat. Yang keempat, dengan penggunaan simpeg kepegawaian ini bisa merencanakan mutasi pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan pendidikannya. Yang kelima, dapat mempermudah suatu pekerjaan yang masih berkaitan dengan kepegawaian. Contohnya ialah angka kredit kepegawaian. Yang kelima, sistem informasi manajemen atau simpeg ini di dalam kepegawaian ini akan memudahkan apa kebutuhan Anda agar pemantauan dari jatah cuti pegawai. Fungsi yang ketujuh, bisa mempermudah pegawai ketika memperoleh pengolahan beban kerja. Yang kedelapan, dapat mempermudah masalah penggajian serta presensi pegawai. Yang kesembilan, dan yang berakhir ialah akan mempermudah perusahaan ketika merekrut calon pegawai.